Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain tarot reading ya. Ini aku bakal pakai 2 deck ya, seperti biasa. Aku pengen mix nanti. Kemarin kita udah bahas temanya itu yang ingin kembali padamu ya. Sekarang aku mau bawain tarot reading, temanya itu kira-kira apa ya, keinginan atau tujuan dia sama kamu. Oke. Keinginan atau tujuan dia padamu gitu ya. Intinya keinginan dia tuh apa sih dari kamu. Nah kayak gitu ya. Kita cari tahu ya. Mungkin ya dia yang muncul ke hidup kamu, dia yang tiba-tiba kembali, atau dia yang komunikasi, atau dia yang cari kamu. Ya kita cek aja kira-kira keinginan dia tuh apa. Atau mungkin siapa tahu nanti ada energi seseorang yang lagi deketin kamu, atau seseorang yang lagi approach kamu, mereka reach out kamu atau apa. Ntar kita lihat keinginan dia apa, tujuannya dia apa. Apapun energinya nanti sih, maksudnya any kind of your relationship, misalnya kamu lagi PDKT, udah putus, atau misalnya balikan atau apa, nanti kita lihat aja ya, terlihat apa di sini. Oke. Pokoknya ini general reading, dan karena ini menarik energi banyak orang, belum tentu resonate, bisa resonate-nya beberapa aja, bisa nggak semuanya, jadi harap dimaklumi ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak admin aku, kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja sih. Yaudah kita mulai aja ya. Sebelumnya aku mau ini dulu, coba kamu bayangin dia deh sebentar aja, setitik. Oke, kamu bayangin sebelum kita mulai. Aku mau tarik energi kamu sama dia dulu. Oke, sebentar aja, nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti jadi halu. Kita mulai ya. Keinginan dan tujuan dia padamu. Aku ngerasanya di sini kayak ada energi healing ya dari dia. Ada energi healing. Dia pun itu kayaknya lagi mencoba buat ngejauhin kamu. Tapi ada beberapa energi juga, ada energi juga yang aku ngerasa 20-30% kalau kamu yang malah ada healing juga. Jadi kamu kayak membatasi diri juga dari dia. Aku ngerasa kalian lagi sama-sama healing ya, tapi yang lebih kelihatan tuh dia, karena dia kayak yang take action. Kalau kamu lebih kayak healing, tapi ya udah let go aja gitu, diam aja ya, kalem. Healingnya tuh kalem. Tapi kalau dia ngerasa kayak dia harus ngelakuin ini supaya dia lebih cepat healing gitu ya. Yang dia lakuin mungkin ada kayak dia misalnya membatasi diri dari kamu, menarik diri dari kamu. Ada beberapa yang blok kamu mungkin ya, kontaknya di blok, atau dari sosial media di blok gitu ya, atau di unfriend, unfollow, di remove ya dari following dan followers. Ada kayak gitu. Intinya itu kayak hal-hal yang memang seseorang ingin membatasi diri ya. Di sini ya aku lihatnya ada kartu Ten of Wands-nya ya. Kalau di Rider White itu Wands. Nah, di sini itu kalau aku lihat dia kayak ngerasa punya beban. Jadi dia itu kayak udah, kalau kita bilang dia nggak mau tahu lagi tentang kamu, enggak sih, tapi lebih kayak pengen let go aja ya. Bukan berarti dia benci sama kamu, bukan berarti dia kesel, marah, atau atau muak ya, atau benci. Enggak sampai segitunya aku lihat di sini ya. Cuma hal-hal yang dia lakuin ini adalah sebatas kayak dia pengen healing ya. Mungkin dia merasa kalau misalnya dia ngeblok atau dia membatasi diri dari kamu ya, entah di sosial media, dunia maya, atau dunia nyata. Nah, itulah cara dia buat healing ya. Tapi beberapa dari kalian mikirnya malah kayak oh dia marah, oh dia benci sama aku ya, oh dia sombong banget. Enggak, aku ngerasanya nggak gitu. Justru dia yang lebih kayak ngerasa lebih terpuruk. Aku ngerasa dia yang kayak lebih terpuruk daripada kamu ya. Energinya tuh kayak lebih down,
lebih galau daripada kamu. Nah, dia sadar diri karena dia ngerasa ya kok healingnya susah ya dari kamu nih ya, kok move onnya susah ya, ngelupain kamu nih susah. Makanya dia melakukan cara-cara itu supaya dia cepat healing atau lebih cepat move on dari kamu. Bukan berarti dia pengen cepat lupa gitu. Kalau lupa kita nggak bisa ya kalau lupain seseorang itu, kecuali ya nggak punya pikiran ya, atau mati otaknya gitu. Jadi nggak punya pikiran ya, amnesia, baru kita bisa lupa sama orang. Tapi kalau kita masih punya pikiran ya, kita kayak nggak mungkin buat lupa sama seseorang. Mungkin lebih kayak levelnya ya, kadarnya aja yang berkurang mungkin. Misalnya 100% penuh ingat sama dia, mungkin lama-lama jadi berkurang, jadi 80, 60 ya. 60% dan 10% maksudnya gitu, lama-lama berkurang ya persentase ingatnya. Nah, kenapa aku bilang ini ada yang lagi proses healing? Karena dia ini kayak lagi di tengah persimpangan ya. Karena aku lihat ini dia kayak lagi ada di tengah persimpangan ya. Persimpangan antara dia itu mau tetap stay walaupun kamu udah putus ya, walaupun kamu masih in relationship misalnya dari dia, mau tetap stay atau mau ngelepasin ya. Dia kayak lagi ada di tengah-tengah itu. Dia kayak lagi stuck, diam di tempat, tapi otak dia terus spin, terus berpikir, aku stay atau lepasin kamu aja ya, stay atau leave dari hubungan ini. Nah, dia kayak gitu. Nah, selama dia ngerasain proses healing, selama dia kayak berpikir itu, dia tuh benar-benar ngerasain punya beban yang berat ya. Ya mungkin dia nggak bisa ngelakuin itu ya, ya mungkin dia masih cinta atau masih sayang atau apapun lah ya alasannya. Di sini juga aku ngerasa kayak di antara kalian itu kayak ada perbedaan atau mungkin halangan ya. Yang halangan sih sedikit, mungkin lebih banyak kayak perbedaan. Apapun perbedaan kalian ya. Nah, itulah yang jadi alasan kayak dia bingung gitu ya buat melepaskan atau tetap bertahan sama kamu. Tapi aku ngerasa gini ya, kalau kita tanya keinginan dan tujuan dia padamu ya, di sini energinya aku lihat ada yang mungkin lagi PDKT, ada yang memang kalian udah selesai hubungannya ya. Kalau ditanya keinginannya saat ini, beberapa mereka ini kayak lagi mempertimbangkan ya. Mereka ini kayak 70-80% dari mereka ini kayak lagi berpikir mau apa ya, mau ngapain ya. Makanya terlihat kamu ngeliat dia tuh kayak diam, pasif, tapi pasifnya dia tuh dia galau sebenarnya ya. Dia ngerasain sesuatu tapi dia nggak share itu sama siapapun, atau dia nggak nge-share di sosial media, dia nggak kasih lihat betapa galaunya dia. Kan ada kan orang yang galau tuh ya nge-share quotes tuh ya, kasih tahu kalau dia galau atau semua orang harus tahu atau semua orang harus lihat. Kalau dia nggak, dia lebih kayak apa ya, diam aja, tenang, seolah kalem. Kalau misalnya kamu nggak sabar atau kamu tipe-tipe yang negatif, kamu bakalan berpikir kalau dia tuh, kok dia tenang-tenang aja sih, kok dia nggak galau sih, kok dia nggak kayak aku ya, stres atau apa. Enggak, sebenarnya mungkin energinya sama kayak kamu, tapi dia lebih yang nggak mau nunjukin itu keluar ya. Aku ngerasanya kayak gitu, dia lebih yang kayak diam aja, galau sendirian di kamar atau di rumah. Dan ya dia nggak bercerita sih, kayaknya beberapa dari mereka ini nggak cerita ke siapapun kalau mereka galau gitu, karena mereka ngerasa ini masalahnya yang udah pernah dan terjadi kayak gini. Jadi mereka pikir kalau cerita ke orang pun ya orang pun akan bosan gitu dengan ceritanya dia ya. Dan dia tuh kayak lagi membuat tembok yang cukup besar ya, mungkin kayak batasan di antara kamu sama dia gitu ya. Sebenarnya dia nggak sengaja untuk memberikan batasan ini, tapi kayak dia ngerasa ini perlu gitu, antara kamu sama dia perlu ada batasan ya. Kayak dia juga mengisyaratkan kalau kayak dia tuh harus hati-hati sama kamu, atau hati-hati kalau misalnya kamu sama dia dekat lagi, atau kamu sama dia nanti ada apa gitu ya hubungannya. Intinya kayak ada apa ya, sebuah kehati-hatian dari dia gitu. Dia kayak lagi sangat hati-hati gitu ke kamunya ya. Dan dia juga lagi kayak mempertimbangkan, bisa mempertimbangkan itu yang menyangkut keputusan yang bakal dia ambil ya, atau sesuatu yang bakal dia lakuin. Dia lagi mempertimbangkan ya. Beberapa dari mereka sih energinya sedih sih aku ngerasanya ya. Sedih karena nggak bisa cerita ke siapapun juga, sedih karena dia nggak bisa bilang ke kamu juga gitu ya.
Kenapa ya dia nggak bisa bilang ke kamu? Karena menurut dia kalian udah menjauh sih, beberapa dari kalian itu kayak udah menjauh, jadi dia pikir udah energinya beda kan, dia pikir, atau tujuan visi misinya beda antara kamu sama dia ya. Maksudnya nggak sedekat dulu, kalau masih dekat kan pasti ada apa-apa pasti cerita dong, dan ini kan juga menyangkut masalah kalian, jadi kayak impossible kalau dia cerita ke kamu gitu ya. Nah, tujuan dan keinginan dia buat kalian yang memang udah selesai hubungannya, buat udah selesai, udahan gitu hubungannya. Dia kayak keinginan untuk membatasi diri, bisa dari kamu, bisa dari sekeliling dia. Jadi bukan berarti dia membatasi diri kamu aja, tapi dari seluruh orang yang dekat sama dia ya, dari circle-nya dia pun ya. Dia kayak cuek sih, kayak lagi cuek ke siapapun ya, kayak lagi menutup diri juga ya. Jadi orang-orang tuh kayak apa ya, jadi nggak bisa ganggu dia juga ya. Dia juga mungkin kayak nggak mau diganggu, bukan kamu mau diganggu sih, awalnya dia kayak membatasi diri, terus kayak menutup diri gitu ya dari dunia luar. Nah, lama-lama jadi orang lain tuh ngerasa kayak dia nggak bisa diganggu ya, kayak lagi pengen sendiri. Iya, dia kayak lagi asik sih sama dunianya, entah apapun yang dia lakuin ya. Tapi kalau kita bilang anxiety, enggak sih, dari mereka kayaknya belum ada yang sampai anxiety ya, kayak masih membatasi diri biasa aja. Dan gini, dia ngerasa ya di antara kamu sama dia ini ada penghalang besar. Tiba-tiba aku ngeliat kayak ada halangan gitu ya. Nah, halangannya ini sebenarnya menyakiti dia juga sih. Apa ya halangannya? Pokoknya apapun yang menjadi halangannya itu tuh kayak menyakiti dia. Lama-lama dia kayak merasa tersakiti atas halangan itu. Atau bisa juga gini, mungkin kamu sama dia kan ada halangan nih ya, ada halangan yang cukup besar, terus dia menjauhi diri dari kamu atau dia membatasi diri dari kamu. Nah, yang dia lakukan itu sebenarnya juga menyakiti diri dia. Dia ngerasa dia tuh kayak tersiksa, dia tuh kayak tersakiti atas apa yang dia lakuin sendiri ya. Dia menjauhi dari kamu itu sebenarnya juga menyakiti diri dia, itu juga sebenarnya bikin dia tersiksa. Nah, itu yang lagi dia rasain sebenarnya, dia tersiksa. Jadi sebenarnya lucu ya, ada orang mungkin yang menjauhi kamu, tapi dia sendiri yang tersiksa. Seharusnya kan dia happy, seneng ya, karena itu kan keputusannya dia. Ada orang misalnya nggak mau komunikasi lagi sama kamu, menutup komunikasi ya, sengaja benar-benar close ya komunikasi. Tapi sebenarnya dia itu ya yang sedih, tersakiti ya, kayak tersiksa ya. Nah, itu kan lucu kan, seharusnya dia happy dengan apa yang dia lakuin ya. Jadi buat kamu yang ngerasa kayak seseorang menjauhi kamu, membatasi diri dari kamu ya, menjaga jarak, nggak mau komunikasi, menutup komunikasi. Nggak semua dari mereka itu sebenarnya happy atas apa yang mereka lakuin. Beberapa dari mereka merasa tersiksa, merasa apa ya, itu hal yang menyakiti diri mereka sendiri karena mereka nggak bisa komunikasi lagi sama kamu ya. Menyedihkan sih memang ya, tapi mungkin itu yang harus dia pilih dan dia harus jalani. Dan di sini juga ada energi dari kalian mungkin yang lagi PDKT ya. Kalau misalnya kamu PDKT gitu ya sama dia, dia memang ada keinginan buat dekat sama kamu ya, buat dekat, lebih mengenal kamu. Mengenalnya tuh kayak pengen tahu kamu tuh orangnya seperti apa sih ya. Dia pengen tahu yang kayak ngelihat dari bukan personality tapi lebih kayak kelakuan ya. Kelakuan kamu deh terhadap apapun. Jadi kalau misalnya lagi deket, dia tuh benar-benar ngeliat kayak kamu ini orangnya oh gini ya ternyata ya. Nah, dalam kamu ngelakuin sesuatu, menghadapi siapa atau lagi dekat sama siapa gitu, dia ngeliat tuh kayak gerak-geriknya kamu, dia mau tahu itu dari kamu ya. Tapi kalau misalnya kamu lagi udah pisah atau udah selesai ya hubungannya sama dia itu sebenarnya lagi ingat kenangan-kenangan sama kamu loh. Dulu kalian gimana, dulu kalian selalu bareng-bareng, kamu selalu available buat dia, selalu support dia dalam keadaan apapun. Kayak pas lagi bantu dia gitu ya, kalau dia butuh sesuatu, nah itu kamu selalu ada, dan dia lagi mengingat memori-memori indah itu ya. Nah, ini kita sambil cek energi dia ya. Aku ngerasa kayak buat kamu yang memang udah pisah sama dia ini kan lagi ingat memori ya, kenangan-kenangan waktu sama kamu. Ada yang sampai dia tuh kayak sendirian, bergalau ria, kayak dia keluar pergi sendirian, dia tuh ngelewatin jalan yang pernah kamu laluin sama dia, ke suatu tempat yang kamu pernah sama dia datengin ya.
dia ingat-ingat tuh kayak kamu ngapain aja waktu itu sama dia, terus dia kayak ya diem cuma ngeliat aja, terus dia ingat kamu, dia senyum-senyum sendiri ya. Jangan sampai gila sih ya. Pokoknya ada energinya tuh kayak gitu aku ngerasanya. Ini aku ketarik energi dia juga sih, maksudnya di sini jadi kayak menarik energi dia. Aku ngerasain energi apa yang dia rasain sekarang. Jadi kalau misalnya ditanya keinginan dan tujuan dia padamu, nah itu jadi kayak mix sama energi dia di sini ya. It's okay ya, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kamu masih in relationship sama dia, yang aku lihat energi dia di sini adalah dia kayak lagi ingat-ingat masa lalunya. Tapi kalau kamu adalah mantannya dia, kamu masa lalunya dia, nah dia tuh mungkin lagi nginget kamu tuh, lagi mengingat-ingat masa lalunya, ya. Kayak ada keinginan dia mau komunikasi atau berkabar ya. Kayak dia lagi membayangkan, ada juga yang lagi membayangkan kamu sih sebelum tidur gitu ya, sambil overthinking ya. Jadi kayak ingat-ingat manja gitu ya. Dia ada yang ingat-ingat kamu gitu ya, ada yang halu-halu gitu lah ya. Kayak kalau misalnya kamu masih baik sama dia, mungkin kamu masih bisa ketemu sama dia gitu ya, atau masih bisa teleponan atau apa gitu. Ada yang kayak gitu ngerasanya. Tapi ya dia ngerasa itu mah cuma halu aja deh kayaknya, cuma mimpi aja deh bisa ngobrol lagi sama kamu ya. Ada yang kayak gitu sih. Jadi ada yang punya keinginan dia mau komunikasi lagi sama kamu, tapi dia kayak masih membayangkan, kalau misalnya telepon dia seru kali ya, kalau misalnya aku chat dia seru kali ya, tapi dibales nggak ya, tapi direspon nggak ya. Nah ada yang ngebayanginnya sampai kayak gitu ya, ngebayangin siang sore pagi itu ada, tapi sedikit. Tapi lebih banyak yang ngebayangin itu di saat malam hari, pas mereka sebelum tidur. Nah, kalau misalnya kamu memang udah selesai sama dia, keinginan dia di sini adalah kayak dia ingin bertransformasi. Dia kayak ingin menjadi seseorang yang baru, membuka lembaran baru dalam hidupnya ya. Jadi kayak dia pengen ada sesuatu yang berubah dari diri dia atau hidup dia. Nah, yang dimana dia tuh pengen berubah jadi lebih baik ya. Kalau misalnya dia putus dari kamu ya, dia pengen ya kehidupan yang baru, pastinya tanpa kamu ya. Tapi ada juga yang setelah putus ada keinginan buat punya hubungan yang baru, tapi itu cuma sedikit, sekitar 10-20% ya. Kalau misalnya dia ngerasa benar-benar tipe yang realistis banget, terus dia kayak ya udah putus dari kamu nih, kamu ada penghalangnya nih sama dia atau ada hambatannya gitu ya. Ya udah putus, terus aku langsung aja cari yang baru. Nah, itu cuma sedikit, sekitar 10-20% aja. Tapi lebih banyak dari mereka yang ingin bertransformasi menjadi seseorang yang baru. Punya kehidupan yang lebih baik ya. Dan kalau mereka memang ingin bertransformasi dalam hidupnya, mereka ini udah set goalsnya mereka, banyak banget set goalsnya. Ada yang menyangkut sama karir, ada yang menyangkut sama finansial ya, kerjaan, kehidupan yang baru, bisnis. Ada juga yang ingin memulai bisnis, aku ngerasanya. Ada yang ingin melakukan hal-hal baru lah, apapun itu ya, yang berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan juga ada, aku lihatnya di sini ya. Dan mereka itu ya kayak ingin fokus ke masa depannya juga ya. Jadi kalau misal ditanya keinginan dan tujuan dia padamu, lebih kayak ada beberapa di sini energi yang memang dia pengen fokus ke diri mereka sendiri. Jadi bukan berarti dia pengen menuntut sesuatu dari kamu ya. Jadi apapun yang dia lakuin sekarang, banyak juga yang keinginan untuk dirinya sendiri ya, bukan sesuatu yang memang dari kamu gitu ya. Ada di sini yang kayak pengen fokus ke masa depannya ya. Tapi ada beberapa yang kayak masih menunggu kamu nih, aku ngerasanya. Kalian kalau mungkin nggak komunikasi atau kayak lost contact ya, mungkin beberapa ada yang menunggu kamu nih, 30-40% lagi nungguin kamu ya. Nungguin kamu melakukan sesuatu bisa juga ya. Mungkin beberapa mereka ngerasa kamu tuh pasif, diam aja ya. Diamnya kamu ini aku ngerasa ada beberapa yang memang kayak udah nggak peduli atau ya udahlah bodo amat lah, let go lah, apapun lah. Nah aku ngerasa kayak gitu dari kalian. Tapi walaupun kalian ngerasa kayak cuek, nggak peduli sama mereka, tapi kenapa kalian kayak gitu? Karena kalian udah ngecek energinya di tarot, di video-video tarot, di YouTube ya. Kalau mereka kan nggak tahu harus ngecek energi kamu di mana, mereka nggak tahu kamu lagi kenapa, lagi gimana perasaannya. Tapi beberapa dari kalian kan tahu mereka kayak gimana energinya.
kangen atau enggak, mikirin kamu atau enggak. Kalian beberapa tahu karena dari tarot, nontonin tarot, video tarot ya, tiap hari ngecek di YouTube gitu ya energi mereka, makanya kelihatan sama mereka tuh kalian pasif, padahal emang enggak, kalian tuh kepo. Kalian kepo, kalian udah stalking mereka dari video gitu ya. Nah, beberapa dari mereka aku lihatnya memang udah ada yang dealing sih kayak sama orang lain ya. Di sini ada kartu Three of Pentacles. Mungkin beberapa dari mereka ada yang udah dealing sama orang lain, tapi walaupun mereka udah dealing sama orang lain, belum tentu mereka kayak udah ada hasrat dan apa ya, perasaan. Ini lebih kayak ya udah dia pengen coba aja sama orang itu gitu. Itu sekitar 20-30% yang mereka kayak punya hubungan sama orang lain, dealing sama orang lain, tapi perasaan hasrat dan passionnya tuh belum ada, baru kayak pengen coba aja sama orang gitu perasaannya ya. Tenang aja sayang, gak usah sedih ya. Nah kan, di sini ada muncul kartunya lagi. Iya, kalau di sini aku lihat ada orang yang memang sudah dealing sama orang lain. Tapi walaupun dia udah dealing sama orang lain, aku lihat di sini ada energi di mereka tuh kayak pengen apa ya? Bukan pengen menduakan pasangannya, tapi lebih kayak mereka tetap pengen dekat sama kamu. Ada yang dekatnya memang in good way, kayak ya udah pengen tetap baik aja hubungannya dan silaturahminya. Tapi ada juga yang flirting ke kamu nih, jadi kayak semi ngajakin selingkuh sebenarnya. Tapi kalau dibilang ngajakin selingkuh ya enggak juga. Kenapa? Karena itu sebenarnya alam bawah sadarnya yang dia itu narik kamu. Karena apa? Karena perasaan dan energinya tuh masih ada di kamu gitu loh. Mereka misalnya ya, dia masih keep in touch ya, masih tetap kontak sama kamu. Kenapa? Karena perasaannya tuh masih ada di kamu. Jadi ngerasanya beberapa dari kamu tuh kayak, nih orang tuh ngajakin gue selingkuh ya, nih orang tuh kalau udah punya pasangan kok tapi tetap deketin gue gitu. Padahal ya emang mereka aja gitu yang masih ada feeling lah sama kamu. Makanya tadi aku bilang kan, walaupun dia udah punya pasangan, bukan berarti dia ada perasaan gitu cintanya ke pasangannya, ke pasangan barunya. Enggak juga, karena apa? Ya itu dia kayak beberapa sekedar coba-coba aja dulu gitu ya. Karena yang tadi aku bilang, beberapa dari mereka tuh pengen adanya transformasi dalam hidupnya. Jadi ya sebatas baru pengen nyoba aja ya. Tapi ada juga yang energinya dia ini balik ke pasangan awalnya. Ya mungkin beberapa dari kamu ada di dalam third party relationship mungkin ya. Jadi mungkin dia berselingkuh sama kamu tapi dia balik ke pasangannya ya. Balik ke pasangannya ini dia pengen coba sih, kayak pengen jadi seseorang yang lebih baik deh buat pasangan dan keluarganya gitu ya. Tapi yang balik ke pasangan awal ini mungkin energi dia karena dia ingin menjadi seseorang yang lebih baik dan dia ngerasa hubungan sama kamu tuh nggak ada ujungnya, kayak gitu-gitu aja. Tapi bukan berarti dia nggak cinta sama kamu. Ada beberapa yang kayak terpaksa meninggalkan kamu karena dia pengen fokus dan kembali ke keluarganya ya. Tapi buat kamu yang memang dalam hubungan in relationship seperti biasa gitu ya, ada beberapa yang aku lihat di sini dia pengen serius ke kamu. Jadi energi di sini tuh macam-macam banget. Ada yang memang lagi PDKT, ada yang memang lagi udah putus, udah selesai, ada yang memang lagi masih in relationship. Nah, ada yang in relationship tapi ada keinginan buat serius gitu loh hubungannya sama kamu ya. Let's say kayak menikah, married ya. Ada keinginan di situ. Tapi kayak baru keinginan serius, tapi untuk menentukan kapannya tuh kayak masih ya udah nih 1 tahun atau 2 tahun ke depan kayak gitu. Udah ada bayangannya tapi action kesananya tuh belum ada. Tapi udah ada niat nih buat serius. Kalau misalnya kamu sama dia, ini aku lihat energinya ada di antara kamu sama dia yang lagi deket sih ya. Kalau memangnya mungkin lagi PDKT bisa jadi ya memang dia pengen lagi deket sama kamu. Terus aku lihat ada yang lagi deket banget ya komunikasinya, kok deket banget intens. Nah itu secara komunikasi ya, kayak chat, kalian sering chat, kirim teks gitu, atau ada yang sampai teleponan juga aku lihat. Tapi buat yang komunikasi via chat atau teleponan, aku lihat di sini kayak kalian tuh mungkin jauh ya lokasinya, LDR mungkin beberapa ya. Iya, kayak lokasinya LDR kayak jauh mungkin ya untuk domisili kalian masing-masing.
Nah, kalau untuk yang bertransformasi ya, seseorang yang ingin healing atau transformasi ke kehidupan barunya, mereka ini memang kayak lagi fokus sama karir, sama finansial ya. Kayak ada banyak hal yang mereka lakuin dan itu mereka fokus ke masa depannya memang ya. Fokus ke masa depan, ada juga yang aku lihatnya gini. Mereka ini kayak ada keinginan buat punya hubungan ya, kayak secara interpersonal atau dekat sama seseorang. Kalau misalnya mereka memang lagi dekat sama kamu ya, dia pengen suatu hubungan yang jelas. Kalau misalnya mereka memang lagi deketin kamu intens banget, kan tadi aku ada yang lihat ya, lagi intens banget nih komunikasinya. Kalau memang kamu ngerasa dia intens banget menuju kamu atau ke kamu gitu ya, berarti dia memang ada keinginan buat punya hubungan sama kamu. Terlepas dari kalian udah putus atau memang belum pernah punya hubungan sama dia gitu ya, baru ya dia mungkin ada keinginan buat punya hubungan sama kamu ya. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kayak kamu udah putus atau kamu masih temenan tapi lama-lama frekuensinya makin jauh sama dia, ya berarti memang dia ada keinginan buat punya hubungan tapi dengan orang lain ya, bukan dengan kamu. Aku ngerasa energi kamu juga kayak nggak bisa terima sih kalau misalnya dia udah jauh dari kamu terus kayak dia mau punya hubungan baru sama orang lain. Ada beberapa dari kalian yang kayak galau gitu, aku ngerasanya di sini ya. Nah, tapi dia ini kalau misalnya dia memang lagi deket juga sama orang lain, ini buat yang PDKT ya, aku ngerasa buat yang lagi PDKT atau kalian udah putus tapi deket lagi. Nah, ini ada energi dimana dia kayak lagi memilih-milih ya. Mungkin dia nggak deket sama kamu aja, mungkin juga ada seseorang yang lainnya. Jadi let's say gini, dia lagi mempertimbangkan juga mau mengambil keputusan pilih kamu atau pilih yang lain ya. Tapi ini energinya dikit sih yang memang lagi PDKT dan dekat sama yang lain ya. Dan mungkin beberapa dari mereka, kalau misalnya mereka ini maskulin, mereka mungkin lagi dealing sama seseorang yang memang feminin yang cukup dewasa, bisa kamu atau bisa orang lain. Nanti tinggal dicocokin aja. Kalau kamu ngerasa dia makin menjauh sama kamu, ya berarti mungkin dia ada dealing sama orang lain atau lagi dekat sama orang lain ya. Seperti itu ya. Nah, aku lihatnya juga sebenarnya ada memang dia tuh lagi fokus ke kamu ya. Kalau kamu ngerasa dia lagi intens banget energinya, deket banget ke kamu, berarti dia memang lagi fokusnya ke kamu ya. Lagi fokus ke kamu, terus dia kayak lagi ngerasa kayak pengen memiliki kamu gitu ya. Lagi pengen memiliki atau kayak lagi pengen deket banget deh sama kamu. Ada yang pengen banget punya hubungan sama kamu. Ya itu yang aku bilang tadi, dia lagi pengen memiliki ya. Tapi sebenarnya ada energi di mana kalau misalnya kalian lagi deket, entah kamu baru putus sama dia terus deket lagi, atau misalnya kamu lagi PDKT sama dia ini kan fokusnya ke kamu, pengen deketnya sama kamu. Tapi sebenarnya dia itu lagi proses healing, nggak semuanya dalam keadaan netral. Jadi beberapa dari mereka ini lagi proses healing tapi memang pengen deket sama kamu. Jadi ya mungkin mereka belum sepenuhnya move on dari masa lalunya gitu ya. Ada yang kayak gitu di sini. Buat yang memang kalian makin menjauh energinya, aku ngerasa kayak ada sesuatu yang memang nggak bisa diubah dari kalian gitu, apapun keadaannya mungkin ya. Tapi beberapa di sini ada energi twin flame ya, aku ngerasanya ya. Tiba-tiba ya mungkin ada energi twin flame yang makin lama makin menjauh sama kamu ya. Soulmate atau twin flame yang mungkin makin lama makin menjauh sama kamu ya. Berarti memang di sini dia ada keinginan buat membatasi diri kali ya. Atau buat kalian yang memang baru putus, mungkin beberapa dari kalian itu twin flame atau soulmate, dan ada keadaan dimana kalian nggak bisa sama-sama kayaknya. Ya kamu harus sadari kalau memang ya keadaannya seperti itu. Ya mungkin kalian beberapa twin flame. Di sini beberapa dari mereka tuh sebenarnya lagi berpikir ya. Yang kelihatan di sini adalah berpikir, hati atau perasaan mereka sih kayak lebih ke baik-baik aja sih. Selebihnya mereka lagi proses healing, ada yang healing aku lihat. Tapi kalau untuk pikiran, nah pikiran mereka nih di sini kayak lagi jalan aku ngerasanya ya. Jadi gini, kalau aku bisa kasih kesimpulan, ini energinya yang aku rasain atau keinginan dia ke kamu, tapi kamu bisa cek energi dia juga. Dia beberapa dari mereka itu yang lagi berpikir, yang lagi fokus ke karir, sama
apa ya, perasaannya sih baik-baik aja aku ngerasanya ya, cuma lagi berpikir terus, energinya tuh berpikir tentang hubungan kamu sama dia atau tentang keinginan dia ke kamu gimana gitu ya. Beberapa mereka yang memang lagi membatasi diri mungkin kayak lagi emosional ya, emosionalnya tuh kayak lagi bener-bener kerasa banget entah apa yang dia rasain, tapi dia kayak lagi pengen sendiri, menyendiri aku ngerasanya. Dan beberapa kayak lagi menutupi apa yang dia rasa, apa yang lagi dia pikirkan. Kayak dia nggak pengen orang lain tuh tahu tentang apa yang dia rasain, tentang apa yang dia pikirkan. Jadi kayak semua mungkin terlihat baik-baik aja di luarnya ya. Padahal aku lihat kayak dia tuh pakai topeng di sini, memanipulasi semuanya. Ada yang memang energinya manipulatif ya. Kayak ya mungkin beberapa ya ada yang cinta, suka sama kamu ya, tapi mereka kayak berusaha santai atau tenang atau menahan diri kali ya. Ada yang menahan diri. Buat kamu yang memang udah putus atau twin flame atau misalnya udah selesai hubungannya, kamu ngerasa dia udah gak punya perasaan sama kamu, belum tentu. Ada beberapa yang masih ada feeling sama kamu, cuma mereka kayak menahan diri, mengontrol diri dan perasaannya, dan mereka kayak memanipulasi semuanya. Jadi dilihat dari luar kalau mereka kayak udah healing, udah move on dari kamu, padahal kenyataannya no, mereka masih punya perasaan sama kamu ya, tapi mereka kayak mencoba menahan diri dan membatasi dirinya dari kamu ya. Dan beberapa mereka ini kan kayak lagi mencoba untuk bersikap lebih dewasa ya kayaknya ya saat ini. Soalnya yang aku lihat di sini nggak ada yang kayak lagi bersikap childish atau apa. Makanya kalau misalnya kamu ngerasa dia pasif atau tenang gitu ya, atau nggak ngelakuin apa-apa, sebenarnya itu adalah mereka lagi mencoba bersikap dewasa, menunjukkan kalau mereka itu nggak kayak anak kecil menyikapi sesuatu atau menyikapi hubungan kamu sama dia, keadaannya apapun saat ini ya. Dan aku ngerasa sebenarnya mereka ini kelihatan terakhir-terakhir ini aku ngerasa kayak lebih emosional ya, tapi lebih emosionalnya tuh sama orang-orang terdekatnya dia atau orang-orang yang sekitarnya dia kayaknya ya. Kayak lagi emosional, kayak lagi sering marah atau kesel gitu ya. Nah, emosi dan emosionalnya itu bukan ke kamu aku ngerasanya. Ini temanya keinginan dan tujuan dia, tapi lebih kayak aku menarik energi dia ya, kerasa energinya itu. Ya mungkin ya boleh lah ya, kalian mungkin pengen tahu energi dia saat ini tuh kayak gimana. Nah yang lagi emosional ini mungkin yang kamu sama dia tuh lagi menjauh, lagi berjarak. Kamu nggak tahu kan kondisi dia saat ini. Beberapa dari mereka ini kayak lagi benar-benar membatasi diri. Bisa jadi dari kamu, kalau memang kalian udah nggak komunikasi. Dia kayak lagi menyendiri atau mengunci dirinya dari siapapun. Ada beberapa yang kayak mendekat atau mencoba mendekat, atau dia mendekati orang lain. Tapi sebenarnya itu kayak halu-halu dia aja. Dia dekat, tapi dia kayak tetap membatasi dan menutup dirinya dari orang gitu. Jadi kayak walaupun dia dekat dengan seseorang yang lain ya, yang bukan kamu, mungkin ya mereka belum ada apa ya kayak perasaan atau feeling ke orang lain, tapi lebih kayak flirting biasa aja aku ngerasanya ya. Nah kalau kamu memang nggak tahu energi dia saat ini, kalau kamu nggak tahu dia lagi kayak gimana, ini keinginan dia ingin bertransformasi. Di sini ada kartu The Fool, yang artinya dimana dia pengen ada sesuatu yang baru di dalam hidup dia. Kalau memang dia dekatnya sama kamu kelihatan intens banget ya, berarti dia pengen memulai sesuatu yang baru sama kamu ya. Bisa juga dalam karir, tapi kalau misalnya dia makin lama kamu ngerasa dia makin jauh sama kamu, berarti dia memang ingin kehidupan yang baru ya. Kalau misalnya dia memang lagi dekat sama seseorang, berarti dia pengen punya sesuatu yang baru sama orang lain ya. Bisa hubungan atau kayak baru deket aja gitu ya. Beberapa di sini ada energinya twin flame aku ngerasa ya. Mungkin dia soulmate kamu, twin flame kamu ya. Tapi dia lagi kayak menjaga jarak sama kamu. Kayak enggak mungkin kayak ingin merilis kali ya, merilis perasaan, merilis sisa-sisa keterikatan emosional sama kamu gitu ya. Mungkin ada beberapa yang mau move on. Ini kan bentar lagi tahun baru ya, awal tahun yang baru. Jadi mungkin beberapa dari mereka yang kayak udah fix nih, pengen berubah, pengen rilis emosional, perasaan dan apapun gitu, atau hal-hal negatif apapun. Ada yang mungkin lagi menyimpan dendam atau apa gitu. Mungkin ada yang pernah sakit hati, terluka, tapi mereka mencoba merilis lebih positif dan mereka pengen fokus ke hidupnya saat ini. Aku ngerasanya gitu ya. Dan di sini tuh kan makin kesini makin kelihatan kalau memang mereka itu ya keinginannya saat ini adalah pengen punya kehidupan yang baru
ya. Tuh kelihatan ada sebuah transformasi, ada the full, ada death-nya di sini ya. Jadi mereka juga kayak lagi membaca situasi. Kalau misalnya kamu ngeliat dia pasif, tapi kalau misalnya kamu lihat dia fokus ke sesuatu hal, berarti memang dia pengen fokus ke hal itu ya. Bisa ke karir, bisnis, atau apapun saat ini. Bisa jadi kuliah, mungkin ada yang lanjut S2 atau apa ya. Mereka lagi kayak pengen ini juga sih, menguatkan dirinya, kayak fokus. Oh yaudah nih, dia mungkin pengen fokus ke goals, tujuan hidupnya. Yaudah, dia pengen bener-bener kayak butuh kekuatan buat kesana. Karena kan aku lihat tadi ada yang proses healing. Tapi sebenarnya sesuatu yang dia lagi kerjain itu peralihan dari mereka mungkin belum move on dari kamu, tapi mereka mencoba untuk melakukan sesuatu yang lain, mungkin biar mereka lebih gampang move on atau lupa dari kamu. Nah itu peralihan dari pikiran-pikirannya. Kayak mereka nggak mau terus fokus ke kamu, terus fokus ke masa lalu, tapi mereka pengen mengerjakan dan fokus ke masa depannya. Mereka nggak mau fokus terus-terusan gitu ya, belum healing, belum move on. Nah, mereka mencoba untuk fokus ke masa depan, ke karir, finansial, materi, dan apapun ya, supaya mereka bisa lah mengurangi perasaannya ke kamu, bisa lah lebih gampang move on dan healing. Maksudnya kayak gitu ya, itu kayak mereka butuh peralihan aja sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya aku boleh bilang apa ya keinginan dan tujuan dia padamu saat ini, bisa aku kasih kesimpulan kalau mereka benar-benar kayak lagi pengen fokus ke dirinya dan lagi pengen bertransformasi ke diri dia yang lebih baik, ke buka lembaran baru di dalam hidupnya, entah fokusnya ke karir, finansial, bisnis, atau apapun sih. Kalau mereka memang makin menjauh dari kamu, ya itu berarti mereka pengen fokus ke situ. Tapi kalau mereka makin dekat ke kamu, itu bisa mereka pengen punya hubungan sama kamu ya. Itu ya, paham ya sayangnya. Muter-muter ngomongnya supaya kalian tuh paham apa yang aku maksud gitu. Oke, kita ke inisial dan zodiaknya ya. Yes, ini zodiaknya bisa zodiak kamu atau zodiak dia, bisa energinya aja, belum tentu zodiaknya ini. Jadi jangan dibawa baper. Ya, nanti dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya ya. Ada zodiak Aries, Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Leo, Cancer, Scorpio ya. Dan di sini aku lihat juga ada inisial huruf ya, bisa huruf kamu atau huruf dari nama dia, bisa nama kamu atau nama dia, ya. Ada huruf C, X, M, G, K, T, N, H, O, B, F, E, W, J, P, R, V ya. Oke, itu aja ya gengs, nih aku zoom. Thank you guys for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya ya. Stay positive, live your heart, mind, and soul. Bye-bye!